Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdurrahman Syaputra. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah statistik dengan dosen Pak Ahmad Haitami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 kelompok. Saya sebagai voice over dan editor, dan 5 kawan saya yaitu recording untuk membuat tutorialnya. Judul video ini adalah pengelolaan data sederhana menggunakan software SPSS. Oke, untuk pertama-tama di sini ada data sederhana yaitu data tingkat kepuasan. Tujuan kita saat ini untuk data ini yaitu ingin mencari mean atau nilai rata-rata, median untuk nilai tengah, dan terakhir itu modus untuk nilai terbanyak atau nilai yang sering muncul. Oke, untuk pertama-tama kita akan kerja di variable view. Kita akan isi di kolom pertama yaitu tingkat kepuasan atau nama data yang ingin kalian buat. Dan sekarang satu variabel telah terbuat. Dan sekarang kita pergi ke bagian label dan kasih nama sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena aku tadi tingkat kepuasan, jadi di sini aku juga taruh tingkat kepuasan. Selanjutnya kita akan membuat rate dari data tingkat kepuasan ini. Jadi kalian tekan aja menu value, lalu tulis sesuai yang aku berikan ini, teman-teman. Setelah semua sudah diselesai, di sini kalian tekan OK aja untuk nge-save-nya. Setelah itu kita pergi ke data view dan masukkan semua data tadi ke kolom yang telah kita buat. Setelah itu kita pilih menu Analyze, Descriptive, Statistik, dan Frequency. Sekarang kita pindahkan variabelnya ke sebelah kanan. Setelah itu kita pilih menu Statistik dan centang beberapa yang kucentang ya. Setelah itu kita klik Continue dan secara otomatis data kita akan diolah oleh SPSS. Dan sekarang kita bisa dapatkan informasi yang ada. Oke, sekarang aku akan jelaskan beberapa angka yang ada di kolom ini. Jumlah data yang dianalisis adalah 20 responden. Dan tidak ada data yang hilang karena missingnya bernilai 0. Di sini ada bacaan mean, itu rata-rata. Nilai rata-rata atau mean adalah 3,85. Artinya secara umum tingkat kepuasan konsumen berada di antara kategori puas. Terus ada median dengan nilai 4, artinya nilai tengah dari seluruh data juga menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Baru ada mode nilai terbanyak. Nilai terbanyak di sini muncul pada angka 4 yang berarti sebagian besar responden berisi nilai puas. Terus ada standar deviasi dengan nilai 0,988 yang menunjukkan bahwa data kepuasan tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata. Jadi kesimpulannya data cukup stabil dan tidak terlalu menyebar. Lalu ada variance nilainya 0,976. Maksudnya menunjukkan tingkat penyebaran data dari rata-rata. Baru swagness kemiringan data nilainya min 0,99. Artinya menunjukkan bahwa data sedikit condong ke kiri namun masih tergolong mendekati normal. Baru ada range, minimum, dan maksimal. Jadi nilai minimumnya ada 2 dan maksimalnya. Jadi nilai maksimalnya ada 2 dan maksimalnya ada 5. Dengan rentan nilai sebesar 3 yang menunjukkan variasi nilai kepuasan dari rendah hingga tinggi. Oke, itulah cara mengolah data sederhana dengan SPSS. Jadi di sini ada data nilai ujian akhir mahasiswa yaitu sekitar 50 yang masih belum dikelola. Oke, sekarang kalian tinggal lakukan aja hal yang sama kayak tadi. Kalian kerja di variable view dulu, kalian buat variable satunya, lalu kalian input seluruh datanya di bagian data view. Karena memakan banyak waktu, jadi di sini aku tunjukkan saja setelah kita menginput semuanya ya. Setelah semua diinput, sekarang kita pilih menu Analyze lagi, Statistik, dan Frequency. Pindahkan variabelnya ke kanan lagi dan pilih menu statistik. Centangnya sama kayak tadi, kalian centang aja beberapa yang kulihat di sini. Lalu klik continue. Kalau kalian ingin membuat grafik, kalian pilih menu chart di sini dan pilih grafik yang mana. Jadi di sini aku pilih menu histograph dan klik OK.
Oke, sekarang kalian pilih menu Analyze lagi, Descriptive Statistic, dan Explorer. Menu Explorer ini digunakan untuk melihat penyebaran data secara lengkap dan jelas. Kalian pindahkan datanya ke sebelah kanan, lalu klik Plot. Lalu kalian centang sesuai dengan apa yang kucentang. Setelah semuanya dicentang, kalian klik Continue dan klik OK. Oke, sekarang aku akan jelaskan output dari nilai mahasiswanya. Nilai N itu ada 50, berarti tidak ada data yang hilang karena missingnya adalah 0. Baru mean atau rata-rata yaitu 70,98, artinya menunjukkan bahwa secara umum nilai mahasiswa berada di sekitar angka 71. Baru median nilai tengahnya ada di 73, yang berarti setengah dari mahasiswa memiliki nilai di atas 73 dan setengahnya berada di bawah. Baru muat nilai terbanyak. Nilai terbanyak di data tersebut ada di 75 yang menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh nilai tersebut. Baru standar deviasinya ada di 11,797 yang menunjukkan bahwa nilai mahasiswa cukup bervariasi namun masih berada di sekitar nilai rata-rata. Baru kalian bisa lihat di situ ada range minimum dan maksimal. Untuk nilai minimumnya ada di 40 dan nilai maksimalnya berada di 99 dengan rentan nilai sebesar 59 yang menunjukkan variasi nilai lebih rendah hingga tinggi. Pada bagian Cache Processing Summary, terlihat jumlah data valid sebanyak 50 dan tidak terdapat data yang hilang karena nilai missingnya adalah 0. Pada bagian Descriptive, nilai rata-rata mahasiswa adalah 70,98 yang menunjukkan bahwa secara umum nilai mahasiswa berada di sekitaran angka 71. Pada bagian normalitas, di bagian Sapir-Whorf diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,119 yang lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Karena kita mencentang grafik, maka grafik ikut keluar. Pada histograf terlihat bahwa data membentuk pola seperti lonceng dan sebagian besar nilai berada di tengah, sehingga menunjukkan bahwa data cenderung berdistribusi normal. Pada grafik normal double Q plot, titik-titik terlihat mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Baru pada grafik Standard double Q plot, titik-titik menyebar di sekitar garis 0 yang menunjukkan bahwa data tidak menyebar jauh dari distribusi normal. Oke, sekarang kita akan mengolah data dengan 4 variabel. Dengan variabel pertama yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Sebelum kita masuk ke dalam SPSS-nya, di sini kan harus mengkode terlebih dahulu masing-masing datanya. Yang dimana laki-laki itu dengan kode 1 dan perempuan dengan kode 2. Kalau kalian mau lihat kodenya, kalian bisa lihat di bagian sebelah kanan ini. Oke, langkah pertama kita kerja di bagian variable view. Di kolom pertama kita bikin jenis kelamin. Untuk kolom kedua kita pilih usia. Dan kolom ketiga kita ketik pendidikan. Dan terakhir yang keempat itu ada pekerjaan. Setelah itu kita ubah semua tabnya menjadi string kecuali usia. Kita biarkan aja menjadi numerik. Karena yang akan bermain dengan angka itu di bagian usia. Kalian juga harus isi tabelnya menggunakan nama sesuai yang di pertama tadi. Setelah itu kita bekerja di bagian value. Kalian tinggal input aja sesuai dengan apa yang kukirimkan ini. Untuk usianya kayak begini. Untuk pendidikannya seperti ini. Dan yang terakhir itu pekerjaan. Oke, sekarang kita bisa input dari data awal, yaitu kita akan ambil kodenya untuk dimasukkan ke data view. Contohnya seperti ini, aku mengambil kode dari jenis kelamin, jadi ku copy semuanya dan ku masukkan ke data view di SPSS. Lakukan hal yang sama di usia, pendidikan, dan pekerjaan. Kalian tinggal ambil kodenya aja dan input ke dalam SPSS-nya sesuai dengan namanya. Setelah semua data diinput, kita sekarang seperti biasa, deskriptif statistik, frequency, lalu input semuanya ke sebelah kanan. Lalu seperti biasa, kita centang semuanya seperti ini.
Sesudah itu, kita klik continue dan klik OK. Oke, sekarang kita bahas sedikit. Jumlah data tadi ada sekitaran 40 responden dan tidak ada yang missing, ke-40-nya valid dan jelas. Kita fokus ke usia. Nilai rata-rata usia adalah 3,18 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden pada kategori usia ketiga atau dari usia 51 sampai ke 55. Nilai median sebesar 3 yang menunjukkan bahwa nilai tengah usia responden berada pada rentan 51 sampai ke 55. Untuk modnya usia terbanyak yaitu terletak pada nilai 2 yang berarti usia yang paling banyak dimiliki responden berasal pada rentan 46 sampai 50 tahun. Standar desisiasinya sebesar 1,238 menunjukkan bahwa data usia responden memiliki variasi yang cukup beragam. Kalian bisa mendapatkan informasi lainnya. Contohnya aja di jenis kelamin, di sini di bagian frekuensi laki-laki dan perempuan itu setara yaitu 20 dan 20 frekuensi. Oke, sekarang kita akan kerjakan data sederhana yaitu pendapatan dan jenis kelamin. Jadi seperti biasa kita akan kerja di bagian variable view. Karena videonya takut kepanjangan, jadi di sini aku sudah siapkan variable view-nya dan data view-nya. Dan seperti biasa kalian pergi ke analyze, descriptive statistik dan frekuensi. Kalian pindahin ke kanan dan kalian pilih statistik dan centang yang semua aku centang. Klik continue dan klik OK. Otomatis SPSS akan memproses datanya dan buat outputnya. Oke, ini adalah data terakhir yang akan kita kerjakan. Yaitu di sini ada disiplinan kerja pada karyawan di PT ABC untuk dibuat 5 item pertanyaan dengan sampel sebanyak 20 orang. Jadi di sini aku udah buatkan variable view-nya dan ku input data view-nya supaya video ini nggak terlalu lama. Jadi langsung aja kita di sini ke menu Analyze, Scale. Reliability Analyze ini digunakan untuk menguji apakah item pertanyaan dalam kuesioner konsisten atau dapat dipercaya dengan melihat nilai Corbett alpha-nya. Pindahkan semua data tadi ke sebelah kiri, lalu klik statistik. Centang apa yang aku centang ini ya. Sekarang klik continue dan jangan lupa pastikan itu alpha dan klik OK. Alright, berdasarkan hasil uji reliabilitas tadi diperoleh nilai Corbett alpha-nya sebesar 0,157. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian belum reliable. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan masih kurang konsisten, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada instrumen penelitian. Baik, telah selesai tugas video statistik saya. Tugas statistik dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.